saya dari kelas 12 IPA 7. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang break-even point. Bagi kalian yang belum mengetahui tentang break-even point, kalian wajib mengetahuinya. Karena apa? Karena jika suatu hari nanti kalian mempunyai sebuah perusahaan, kalian wajib tahu apakah perusahaan kalian mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Jika perusahaan kalian tidak mengalami keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian, itu dinamakan dengan break-even point. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 hal tentang break-even point. Yang pertama, pengertian break-even point. Break-even point atau biasa disebut dengan titik impas merupakan sebuah titik atau suatu titik di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang, sehingga tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Dengan kata lain, tidak rugi dan tidak untung, sama dengan nol. Itu terjadi apabila suatu perusahaan menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya bisa menutupi biaya variabel dan biaya tetapnya saja. Dan sebaliknya, apabila volume penjualan melebihi biaya tetap dan biaya variabelnya, maka perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Yang kedua, rumus menghitung break-even point. Sebelum kita ke rumus, kita harus mengetahui jenis-jenis biaya atau unsur-unsur yang terdapat pada rumus break-even point. Yang pertama, ada variable cost, yang kedua ada peak cost, dan yang ketiga ada semi-variable cost. Variable cost atau biaya variabel merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume penjualan dalam perusahaan. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase penjualan tertentu. Sedangkan peak cost atau biaya tetap adalah jenis biaya yang tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh volume penjualan dalam suatu perusahaan. Sehingga biaya ini konstan dalam waktu periode tertentu. Perlu diingat, berproduksi atau tidak berproduksinya suatu perusahaan, biaya tetap ini harus tetap dikeluarkan atau wajib dikeluarkan pada periode tertentu. Dan yang terakhir adalah semi-variable cost. Semi-variable cost adalah jenis biaya yang sebagian merupakan biaya variabel dan sebagiannya lagi merupakan biaya tetap. Contohnya adalah komisi untuk sales. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis biaya atau unsur-unsur yang terdapat pada rumus break-even point, sekarang kita menuju ke rumusnya. Rumus break-even point ada 2. Yang pertama, rumus break-even point untuk unit. Dan yang kedua, rumus break-even point untuk rupiah. Pembahasan ketiga adalah manfaat break-even point. Yang pertama, sebagai dasar atau landasan perencanaan operasional usaha untuk mencapai laba tertentu. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan operasi yang realisasi dengan angka perhitungan titik impas. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Bagaimana? Sangat penting bukan untuk mempelajari break-even point ini? Apalagi untuk kalian yang ingin menjadi pengusaha, kalian sangat wajib untuk mempelajari break-even point ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.